Oleh Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama salaf, salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Wallahi majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Kata Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, arsyadakumullah. Sekitar mungkin 35 atau 36 tahun yang lalu ya, ketika saya masih nyantri di Pondok Ngeruki ya. Waktu itu saya kelas 11 kalau sekarang ya. Dulu kami nyebutnya kelas 5 ya. Kalau sekarang nyebutnya kelas 11. Saya ditunjuk sebagai ketua bagian perpustakaan. Jadi tiap siang itu saya duduk di perpustakaan saya ya. Walaupun saya juga punya staff-staff juga, tapi saya walaupun enggak ada jadwal jaga, saya biasanya nongkrong lihat-lihat kondisi perpustakaan saya ya. Waktu itu ada seorang santri ya, kelas 1 tahasus ya. 1 tahasus itu kalau di tempat kami itu Pak, biasanya anak-anak lulusan SMP masuk ya. Tapi zaman saya mondok dulu ya, 1 tahasus ini walaupun untuk anak lulusan SMP, bahasa kita sekarang dia 1 SMA gitu ya. Tapi santrinya ternyata banyak yang masuk juga lulusan SMA, lulusan aliyah. Bahkan ada yang sudah S1 juga. Bahkan waktu itu ada santri yang usianya kalau nggak salah sudah hampir 40 tahun ya. Jadi beliau ini memang sudah cukup tua ya. Beliau sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai ustadz juga, penceramah ya. Karena dia ikut jamaah tabligh, sudah banyak pergi ke berbagai macam negara, jenggotnya panjang. Ya, sering pakai sorban. Saya lupa namanya ya. Jadi siswa 1 tahasus ini ya, yang sudah hampir 40 ini, setiap siang itu pasti ke perpustakaan tempat saya. Dia baca buku sebentar, kemudian lebih banyaknya ngobrol dengan saya, curhat ya. Beliau memanggil saya Kak ya, karena saya memang kakak kelas dia. Padahal usia saya jauh di bawah dia ya, di bawah beliau. Usia saya paling baru 17 tahun, kira-kira itu kelas 2 SMA kan, kelas 11 tuh. Beliau sudah hampir 40. Saya salut sekali dengan adabnya yang sangat tinggi kepada saya. Walaupun saya jauh lebih kecil dari beliau, beliau manggil saya Kak. Dan saya juga akhirnya manggil beliau Mas gitu ya, karena orang Jawa gitu. Nah, saya mulai kajian ini dengan cerita ini ya, tentang bagaimana orang-orang terdahulu ya, orang-orang terdahulu yang mereka itu sangat bagus sekali adabnya, akhlaknya, unggah-ungguhnya kepada orang-orang yang lebih tua, kakak kelas misalnya, apalagi kepada guru ya. Ini kontras dengan yang kita lihat hari ini ya. Walaupun saya juga tidak mengatakan anak-anak sekarang jelek semua akhlaknya, enggak juga. Masih banyak kok yang akhlaknya bagus. Ada dulu itu sekitar 15 tahun yang lalu juga mungkin, ketika saya mau sholat zuhur itu di masjid, di Pondok Al-Muhsin kami di Lampung, ada seorang siswa kelas 1 sanawiyah. Ya, masih kecil banget. Ya, umur 12 tahun mungkin, 12 tahun. Mendekati saya, mengajak saya salaman. "Assalamualaikum Ustaz," kata dia dengan suara cemprengnya masih kecil. "Waalaikumsalam," kata saya. "Ustaz, yang ya, namanya Ustaz Sadek ya?" "Oh iya, gimana?" kata saya. "Kenalin Ustaz, saya namanya ini," gitu kata dia. "Oh iya, saya berasal dari ini." Gimana," kata saya. "Ustaz,
kenalkan kakak saya itu banyak yang jadi murid ustadz juga ketika di Mahat Alim Muhammadiyah. Oh, iya iya iya, oh jadi antum adiknya, kata saya. Iya Tat, ya salut ya, pemberani kata saya, ya yang sabar di pondok ya kata saya. Iya Ustadz, siap Tat tuh. Ini anak ini sekarang sudah jadi ustadz Pak, sudah berkeluarga, sudah punya anak satu gitu loh. Dan Masya Allah, akhlaknya, adabnya juga masih bagus ya. Walaupun dia sudah menjadi ustadz juga dengan saya sebagai ustadznya. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kepada siapapun yang telah menjadi seorang guru, seorang ustadz ya, yang dulu diajar oleh guru-gurunya. Kan permasalahan yang cukup berat bagi para ustadz muda, para guru muda ini ya. Ketika dia akan menjadi guru juga dengan dulu yang apa ya, ya pernah jadi guru-guru dia. Ya. Kadang-kadang saya membahasakan dengan mantan guru ya, walaupun juga kurang pas mungkin ya. Dia telah menjadi guru bersama dengan guru-guru yang dulu menjadi gurunya. Ya, kan kadang-kadang banyak yang lupa gitu. Mentang-mentang sudah sama-sama jadi guru, apakah terus sama derajatnya ya kan? Apakah terus bisa selevel? Tentu kan tidak. Tapi itu tadi kadang-kadang banyak yang lupa gitu loh. Bahwasannya walaupun sama-sama guru, tetap saya ini yang lebih junior gitu kan. Dan Ustadz A, Ustadz B itu adalah senior-senior saya gitu. Saya harus tetap menjaga adab saya, menjaga unggah-ungguh saya ya kan. Ya. Dulu diceritakan oleh Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, seorang ulama salaf, salah satu murid yang Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Wallahi majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i anzuru ilayya haibatan lahu." Kata Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, demi Allah, aku tuh nggak berani minum ya air di depan Imam Syafi'i guruku. Ya, kalau beliau sedang melihat aku, haibatan lahu, karena begitu wibawanya beliau. Ya. Rabi' bin Sulaiman ini muridnya Imam Syafi'i, dan Rabi' Sulaiman itu juga apa istilahnya waktu itu juga sudah mengajar juga gitu loh. Istilahnya guru muda tadi gitu loh. Murid-murid yang di bawah dia. Ya, tapi dia nggak berani di depan Imam Syafi'i itu minum ya. Kalau Imam Syafi'i ngelihat dia, ya kan. Begitu besar adabnya Rabi' bin Sulaiman, ya, rahimahullah. Kan? Dulu orang-orang Arab mengatakan dalam pepatah mereka, al-fadlu lil mubtadi'i walau ahsanal muqtadi. Ya. Keutamaan itu bagi para pemula, para perintis ya. Walau ahsanal muqtadi, walaupun yang mengikutinya ya, penerusnya bisa jadi lebih baik. Tapi keutamaan bagi para perintis, walaupun yang melanjutkan bisa jadi lebih baik lagi. Nah, itu yang saya tekankan. Jangan sampai kita lupa daratan, lupa diri. Ya, para guru muda, ustadz muda, mentang-mentang mungkin gelarnya lebih tinggi dari guru-gurunya terdahulu. Guru-gurunya cuma lulusan SMA, cuma lulusan pondok, ya kan? Guru-gurunya nggak bisa mengoperasionalkan komputer, ya, gaptek dan sebagainya, sehingga harus minta bantuan kepada murid-muridnya, ya kan? Yang tadi sudah jadi guru, gitu ya. Ya, begini kita tetap menjaga adab kita, ya kan? Ya, jangan tinggi hati, jangan angkuh gitu loh. Coba lah Pak bayangkan, dulu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajar di Gaza, ya, tempat beliau besar, ya kan? Dikisahkan ini kisahnya masyhur banget ini. Imam Syafi'i itu lagi ngajar di bulan Ramadan, udara panas, kemudian beliau bilang sama salah satu muridnya, tolong ambilkan aku air minum. Gitu. Ya, muridnya langsung ambil air minum, nggak berani ya. Kemudian dikasih ke Imam Syafi'i, kemudian beliau minum. Oh, enaknya, segernya, kata beliau. Murid-muridnya ini bingung semua gitu loh. Ini kan bulan Ramadan kok nggak puasa. Lalu ada yang memberanikan bertanya, wahai guru, mohon maaf,
boleh nanya?" "Boleh, silakan," kata Imam Syafi'i. Ya, ini waktu itu masih kecil banget tuh. "Kok Anda nggak puasa? Ini kan bulan Ramadan." Dengan enteng Imam Syafi'i mengatakan, "Saya kan belum balik," gitu loh. "Saya kan belum balik." Barulah murid-murid tersadar bahwasanya mereka ini memang belajar dengan anak kecil gitu loh. Imam Syafi'i waktu itu belum balik, mungkin umur 9 atau 10 tahun sudah jadi mufti. Masya Allah Pak ya. Gimana nih? Ya, ujian kalau kita punya guru yang jauh di bawah kita usianya, masihkah kita menjaga adab kepada dia? Orang-orang di luar Islam itu Pak, ya saya ambil contoh satu aja ya, orang-orang Cina itu ya, itu dengan guru-guru mereka itu, Masya Allah luar biasa ya. Adabnya, unggah-ungguhnya, sampai ada pepatah Cina yang berbunyi ya, Yiri Wei Si, Zhongsen Wei Fu. Nah, ini kalau saya salah penyebutannya, tolong diperbaiki saja ya. Yiri Wei Si, ya, Zhongsen Wei Fu. Sekali guru, itu orang tua selamanya. Sekali guru, itu adalah orang tua selamanya. Orang itu cuma ngajar kita sekali, Pak. Satu pertemuan, kemudian beliau mungkin pergi atau dia sudah kita anggap sebagai orang tua kita selamanya. Ya. Bagaimana kalau orang itu mengajar kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, makanya orang-orang Cina itu memanggil guru-guru mereka dengan sebutan Sifu. Sifu itu dari kalimat Luosi, ya, yang artinya guru, dan Fu Qin, artinya ayah. Ya, Sifu itu jadi guru dan ayah. Ya. Jadi guru dianggap seperti seorang ayah. Ya. Selamanya. Ya kan? Jadi penting sekali ini saya sampaikan kepada para ikhwan semuanya, para ustadz, para ustazah ya, ya yang sudah mungkin menjadi guru ya. Baik itu masih muda ataupun mungkin sudah agak senior lah. Mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau di tempat kita mengajar itu ada yang jauh lebih daripada kita ya. Kita itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu loh. Ya, jangan sampai kita lupa daratan ya. Kata Dr. Adin Husaini ya, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat ya, ada YouTube-nya beliau ya, Ahad TV ya, Adin Husaini TV. Beliau katakan permasalahan terbesar di Indonesia adalah loss of adab, yaitu ya hilangnya adab dari peserta didik, ya kan? Ya, hilangnya adab dari peserta didik. Peserta didik sebenarnya bukan cuma murid ya. Ya tadi saya katakan, seorang guru pun ya, walaupun dia sudah jadi guru, tapi dia di situ bersama dengan guru-guru lain yang dulu adalah guru-guru dia. Nah, jangan sampai lupa daratan. Tuh. Anda tuh tetap sebagai aslinya sebagai seorang murid di mata guru-guru kita. Sayangnya Pak, sudah hampir 30 tahun jadi guru. Ya, tapi saya kalau ketemu guru-guru saya nunduk. Ya, saya nggak berani ngangkat kepala, ya kan? Saya nggak berani macam-macam. Kenapa? Itu dulu guru-guru saya. Ada ustadz kami Pak di Jawa, di Solo, Ustadz Abdullah Manaf Amin. Ya, hafizahullah wa ra'ahu. Guru saya akidah dulu di pondok. Itu beliau kalau ketemu dengan murid-murid terdahulu, ya, murid-murid itu udah pada tua. Udah pada umur 50, 55. Tapi beliau kan guru kami, jauh lebih tua. Itu beliau tuh sambil ngelus-ngelus kepala-kepala kami, Pak. Ya, ngelus-ngelus kepala kami, doakan jadi bapak soleh ya, gitu. Masya Allah ya. Dan kami nggak ada yang tersinggung, kepala kami dipegang-pegang, dielus oleh guru kami. Gitu. Coba kalau sekarang anak murid kita ini yang sudah jadi guru ini, kalau kita elus-elus kepalanya, apa yang akan terjadi kira-kira? Jangan-jangan mereka langsung tersinggung kepada kita. Ya, ini sedikit yang saya sampaikan ya tentang akhlak, adab ya yang harus kita jaga kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, walaupun mungkin kita sudah juga menjadi guru seperti mereka. Tapi hakikinya ya senioritas itu
tetap tidak akan bisa hilang selamanya. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.